Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madeni Sofia Rina Hanif, NRP 312-05-00012 atau NRP 12 dari kelas 2 D3 ITA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan video pada bab 12 tentang wireless dan menggunakan Cisco Packet Tracer pada mata kuliah Praktikum Konsep Jaringan oleh dosen pengampu Ibu Fitri Setiorini. Selanjutnya, untuk bab 12 ini merupakan tugas dari kelompok dan dibagi untuk setiap anggotanya, di mana untuk anggota dari kelompok 3, yakni Rivaldo Siregar, NRP 10, Muhammad Arif Darmawan, NRP 11, lalu saya sendiri, Madeni Sofia Rina Hanif, NRP 12, Mulis Bara Pamungkas, NRP 13, dan yang terakhir, Mustafa Haikal, NRP 14. Selanjutnya, saya akan perlihatkan untuk pembagian dari langkah pengerjaannya. Di sini dibagi sesuai jumlah anggota kelompok, yakni 5. Untuk langkah yang pertama, yaitu saya sendiri, di mana saya akan mengkonfigurasikan router 5, PC 3, dan server 0. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan atau menuju ke Cisco Packet Tracer. Di sini pada bagian topologi sudah terlihat untuk beberapa PC, server, dan juga router. Oke, untuk langkah yang pertama, kita bisa menuju ke router 5 terlebih dahulu. Di router 5, kita bisa klik atau menuju ke CLI seperti biasa. Kita bisa klik Enter untuk memulai komen yang pertama. Di mana untuk komen yang pertama, kita bisa ketikkan Enable untuk masuk. Lalu kita bisa klik Enter. Selanjutnya kita bisa konfigurasi terminal dengan menggunakan command conf t. Lalu klik Enter. Setelah kita masuk atau sudah menuju ke konfigurasi terminal, kita bisa masuk ke interface yang pertama, yakni interface gigabit 0/0. Kita bisa klik Enter. Selanjutnya, saya akan mengeset untuk IP address sesuai permintaan. Untuk IP address-nya, yakni kita bisa menggunakan komen IP address 192.168.7.1, lalu kita bisa menambahkan netmask-nya, yakni 255.255.255.0. Kita bisa klik Enter. Selanjutnya, saya akan no shutdown terlebih dahulu. Untuk IP address ini, kita bisa klik Enter. Nah, di sini sudah muncul pesannya, yakni interface gigabit Ethernet 0/0 change state to up. Selanjutnya, kita bisa menuju ke interface yang kedua. Untuk interface yang kedua, yakni ada interface serial 0/3/0. Kita bisa klik Enter, sama seperti sebelumnya, kita bisa menggunakan tanda panah ke atas untuk menggunakan komen sebelumnya. Di sini untuk IP address-nya kita bisa ubah, yakni menggunakan IP address 192.168.1.2. Nah, di sini untuk netmask-nya sama, yakni 255.255.255.0. Oke, selanjutnya kita bisa klik Enter. Dan sama seperti sebelumnya, kita bisa menggunakan comment atau no shutdown terlebih dahulu. Kita bisa klik Enter. Nah, di sini untuk interface serial 0/3/0 change state to down. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke router RIP-nya. Kita bisa klik Enter. Nah, di sini setelah kita menggunakan command router RIP, kita bisa masukkan version 2. Kita bisa klik Enter dan menambahkan network sesuai yang sudah ditentukan. Di sini kita bisa menambahkan network 192.168.1.0. Kita bisa klik Enter. Sama seperti sebelumnya, untuk networknya kita bisa ubah di satu ini menjadi 7.0. Nah, setelah kita menambahkan network 192.168.1.0 dan juga network 192.168.7.0 seperti komen yang saya blok ini, kita bisa ke komen selanjutnya, yakni menuju ke auto summary-nya. Kita bisa no auto summary. Selanjutnya kita bisa klik Enter. Nah, di sini untuk komen yang terakhir pada router 5 sudah selesai. Kita coba klik Close. Di sini sudah terlihat untuk tanda segitiganya ini sudah berwarna hijau atau sudah menyala. Oke, untuk router 5 sudah selesai, kita bisa menuju ke PC 3. Oke, di sini pada PC 3, kita bukan lagi menuju ke CLI, dikarenakan di sini PC bukan router, jadi kita bisa menuju ke bagian desktop, dan klik IP configuration. Nah, di sini pada IP configuration, untuk IP address-nya ada 192.168
7.100 dan untuk subnet masknya yakni 255, 255, 255.0. Begitu pula untuk default gateway-nya ada 192, 168, 7.1 dan yang terakhir DNS servernya yakni 0.0.0.0, di mana untuk setiap dari pengisian data IP address, subnet mask, default gateway, dan juga DNS servernya sudah sesuai dan juga sudah terisi. Oke, kita bisa klik close. Lalu selanjutnya kita bisa menuju ke bagian server 0-nya. Di sini untuk server 0, kita bisa masuk atau klik juga di bagian desktop menuju ke IP configuration. Nah, di sini untuk server 0-nya di IP address 100.100.101.100 dan untuk subnet masknya sama seperti sebelumnya. Begitu pula untuk default gateway-nya di sini menggunakan 100.100.101.1 dan DNS servernya menggunakan 0. Oke, kita bisa klik close. Dan di sini saya akan memberikan penjelasan juga mengenai wireless itu sendiri, di mana wireless merupakan arti dari tanpa kabel, di mana wireless ini akan melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti dari media kabel. Mungkin untuk langkah yang kedua hingga langkah kelima akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rivalus Regar dengan NRP 3120500010. Saya dari kelas 2 D3 ITA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi wireless paket tracer. Nah, presentasi saya kali ini untuk memenuhi mata kuliah praktikum konsep jaringan. Nah, jadi penugasan kali ini merupakan penugasan berkelompok, yang mana saya tergabung di dalam kelompok 3 bersama 4 rekan saya. Kemudian untuk pembagian langkah pengerjaannya seperti ini, ya, ada 5 langkah pengerjaan dan kami sudah bagi semuanya. Dan untuk kasus kali ini, presentasi saya kali ini, itu saya akan fokus ke router 1 dan router 0. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke paket tracernya. Nah, ini merupakan hasil updatean terakhir PKA, yang mana sebelumnya sudah dikerjakan oleh rekan saya, yaitu Madani Sofi, di mana dia melakukan konfigurasi untuk router 5, PC3, dan server 0. Sekarang, fokus saya kali ini adalah di router 0, router 1, dan juga server 0. Oke, langsung saja kita lihat topologinya. Di sini kita fokus dulu ke router 0, ya teman-teman. Router 0, yang sebenarnya kalau kita bisa katakan ini merupakan router utama atau router inti. Oke, yang pertama kita akan aktifkan dulu semua interface-nya. Kita masuk ke router 0. Lalu kita enable konfigurasi terminal. Nah, setelah itu kita aktifkan yang router pertama. Kita aktifkan dulu ya untuk keluaran interface ini yang mengarah ke switch 0. Jadi interface giga 0/0. Dan kita no shoot. Oke. Nah, di sini dia sudah aktif. Nah, kemudian kita akan lakukan konfigurasi untuk VLAN-nya, teman-teman. Di sini ada VLAN 10 dan 20. Kita aktifkan juga interface-nya, jadi masih di keluaran interface yang sama, tapi untuk VLAN 10. Nah, kemudian di sini kita lakukan yang namanya encapsulation. Lebih tepatnya encapsulation.1key. Jadi encapsulation ini dia berfungsi untuk menghubungkan semua VLAN-nya dengan router. Oke, encapsulation.1key yang VLAN pertama adalah 10. Kemudian kita set IP address-nya di sini adalah 192.168.10.1. Nah, kemudian subnet masknya adalah /24 yang berarti 255.255.255.0. Oke, kita no shoot. Oke, lalu kita exit. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama juga, tapi untuk VLAN 20. VLAN 20, lalu kita encapsulation lagi. Kita encapsulation.1key 20, lalu kita set IP address-nya di sini. Dia menggunakan 192.168.20. Oke, lalu kita no shoot. Kita exit. Oke, nah di sini sudah berhasil untuk keluaran interface yang menghubungkan ke switch 0. Sekarang berikutnya kita akan aktifkan lagi konfigurasi router 0 yang menuju ke router 2. Jadi keluaran interface-nya adalah giga 0/2. Giga 0/2. Sini kita fokus lagi ke interface giga 0/2 ya.
dia IP address-nya adalah 122K. Dia network 2, berarti IP address-nya adalah IP address-nya 192.168.2.1 dengan subnet mask-nya adalah /24 yang berarti 255.255.255.0. Oke, lalu kita no shoot. Oke, kita exit. Nah, sekarang kita akan lakukan lagi konfigurasi untuk router 0 yang menuju ke router 5. Jadi keluaran interface-nya adalah SE030. Interface SE0/3/0. Dan IP address-nya adalah 1.1.192.168.1.1 dengan subnet mask-nya adalah IP address dan subnet mask-nya adalah /24 yang berarti 255.255.255.0. Dan kita no shoot. Nah, setelah itu di sini dia sudah terhubung ya dari router 0 ke router 5 kemudian ke PC 3. Sekarang kita akan lakukan konfigurasi lagi. Kita aktifkan lagi keluaran interface yang menghubungkan dari router 0 ke router 1. Oke, kita interface, kita exit dulu. Kemudian interface giga di sini ya, keluaran interface giga 0/1, giga 0/1, 0/1. IP address-nya adalah 100 IP 100 100 101 dengan subnet mask-nya adalah /24 yang berarti 255.255.255.0. Oke. Lalu kita no shoot. Oke. Nah, di sini dia belum aktif. Kenapa? Karena kita belum melakukan konfigurasi pada router 1, pada keluaran interface yang sama. Jadi di sini kita masuk ke router 1. Oke. Kita enable konfigurasi terminal. Kemudian kita masuk ke interface giga 0/1. Lalu kita set IP address-nya di sini adalah 100.100.100.1 dengan subnetnya adalah 255.255.255.0. Oke, lalu kita no shoot. Nah, di sini dia sudah aktif ya. Dia sudah menghubungkan dari antara router 0 dan juga router 1. Jadi kalau seharusnya kita simple PDU itu dia sudah terhubung. Oke, dia sudah successful. Sekarang kita berikutnya akan aktifkan interface yang menghubungkan router 1 dengan server. Jadi kita masuk lagi ke router 1. Kita masuk ke interface ya. Kita interface giga ini ya, giga 0/0. Interface giga 0/0. Dia menggunakan, kita set IP-nya adalah 100.100.101.1 dengan /24 yang berarti 255.255.255.0. Oke, kita no shoot. Oke, lalu kita exit. Oke, nah sampai sini sebenarnya kita sudah mengaktifkan semua keluaran interface. Nah, berikutnya apa yang akan kita lakukan? Selanjutnya kita akan implementasikan DHCP. Kita akan implementasikan DHCP dengan menggunakan exclude address. Jadi apa itu exclude address? Exclude address itu dia berfungsi untuk menentukan IP mana saja yang tidak akan kita ikutkan ketika kita mengirimkan kepada klien melalui DHCP server. Jadi kalau kita bisa bilang router 0 ini kan sebagai router utama ya, yang menghubungkan ke setiap router dan juga PC. Jadi dia akan diset sebagai DHCP server. Jadi contoh nih, misalnya kalau kita menggunakan exclude address ya, contoh saya memiliki 5 server ya, 5 server, kemudian saya set 5 server itu dengan IP 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 dan 10.5. Jadi saya set semua 5 IP itu dengan static. Nah, kemudian ketika dia mau dikirimkan kepada klien, dia sudah tidak bisa lagi menggunakan IP 1-5 tadi tersebut, yang tadi, karena dia sudah di-exclude. Dia tidak bisa dikirimkan ke klien melalui DHCP server. Kenapa? Karena IP tadi sudah di-exclude. Kalau seandainya dia mau dikirimkan melalui DHCP, dia harus menggunakan IP-IP yang di luar dari IP yang sudah di-exclude tadi. Jadi 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, itu kerja dari exclude address. Sekarang kita akan coba IP DHCP. Exclude address. Nah, di sini untuk defaultnya adalah VLAN 10 dan 20, berarti 192.168.10.1, lalu yang kedua di sini 20. Nah, kemudian kita akan create name ya. Kita akan create dulu untuk DHCP pool-nya. Jadi IP DHCP pool
Yang pertama di sini kita akan ikuti nama, kita akan buat nama create name-nya itu sesuai dengan yang sudah disediakan pada topologi. Nah, untuk VLAN yang pertama ini VLAN 10 itu faculty dan VLAN yang kedua student. Jadi yang pertama itu faculty. Lalu kita set networknya di sini itu 192.168.10.0 dengan subnet masknya adalah /24 yang berarti 255.255.255.0. Nah, berikutnya kita akan set default gateway-nya juga menggunakan default router. Jadi default router ini dia merupakan interface yang pertama kali ditemukan oleh klien ketika di dalam router. Jadi kalau kita lihat di router 0 ini ya sebagai DHCP server, dia yang pertama kali muncul itu adalah 10 ya, VLAN 10 yang mana IP address-nya adalah 10.1. Berarti di sini default routernya adalah 192.168.10.1. Oke, sudah, kita exit. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama juga, kita create DHCP pool, tapi untuk VLAN yang 20, yang berarti itu namanya adalah student. Kemudian kita set networknya di sini adalah 20 ya, dengan subnet mask yang sama. Lalu kita set default routernya 20. Oke. Nah, sampai sini sebenarnya kita sudah implementasi DHCP. Nah, berikutnya kita akan konfigurasi OSPF. Jadi kita akan konfigurasi OSPF di sini. Kita masuk ke router OSPF. Kita exit dulu. 92. Oke, exit. Lalu kita masuk ke router OSPF. Nah, di sini teman-teman untuk ID-nya bebas ya, teman-teman. Di sini saya coba untuk ID-nya saya gunakan 1000 maksud saya. Lalu saya set networknya di sini. Nah, kita akan setting yang OSPF ini ya, teman-teman. OSPF dan OSPF ya. OSPF yang dari router 0 ke router 2, lalu untuk router 0 ke switch 0. Network di sini kita setting ini network ini 2.0 berarti 192.168.2.0. Oke. Dengan wildcard bits-nya di sini adalah /24 yang berarti 0.0.0.255. 0.0.0 network 192.168.2.0. Oh, kita belum set areanya. Jadi ini areanya juga kita harus set area 0. Oke. Nah, kemudian kita lakukan lagi untuk dari router 0 ke switch 0 ini, yang mana dia kita konfigurasi interVLAN-nya juga. Jadi dia kan VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Jadi di sini itu 10 untuk 10, kemudian di sini itu 20. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita redistribusikan. Redistribusi RIP subnet. Kemudian kita masukkan perintah default information originate. Yang berarti fungsinya itu sebenarnya untuk mendistribusikan default root ke dalam OSPF domain. Sehingga default rootnya itu dia mendapatkan informasi dari OSPF rootnya itu dia mendapatkan informasi dari default rootnya. Jadi default information originate. Oke, setelah ini kita exit. Oke, nah sampai sini sebenarnya kita sudah menyelesaikan konfigurasi OSPF. Nah, sekarang kita akan berpindah ke RIP, ke router RIP ya. Kita ke router RIP, lalu router RIP ya, RIP. Nah, kita masuk, kemudian kita ke version 2. Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman, di dalam topologi ini kita lihat network mana yang membutuhkan RIP. Oh, ternyata dari router 0 ke router 5 ya. Di sini ya. Sama, jadi kita set networknya itu di 192.168 titik. Ini dia menggunakan 1.0. Oke. Kita ya, benar ya. Network 192. Oke, lalu kita redistribusi. Sebentar, ini benar ya, ini dia RIP hanya ini. Redistribusi table permit OSPF.
Oh iya, ini benar ya teman-teman. Dia hanya di sini RIP-nya. Kita akan konfigurasi RIP-nya di sini. Berarti ini sudah benar. Networknya 192.168.1.0. Kemudian kita redistribusi OSPF-nya sekarang. Kita akan kita redistribusi OSPF-nya. Nah, OSPF-nya ID-nya tadi adalah 1000 ya. 1000. Kemudian metriknya itu adalah 1. Oke. Kemudian kita setelah redistribusi kita no auto summary. Kemudian kita default ya, default information originate. Sebentar. Ya, benar. Originate. Oke. Kita lihat dalam topologinya. Oke, ini udah benar. Kita exit. Nah, sekarang berikutnya kita akan konfigurasi NAT-nya, teman-teman. Jadi kita create dulu untuk IP NAT pool-nya. Jadi IP NAT pool sini. Nah, kita berikan namanya itu NATPad ya, NATPad. Kemudian untuk IP address-nya di sini network-nya itu IP NAT pool-nya itu adalah dia menuju ke 100. Nah, ke sini ya, klien internet berarti 101. Berarti dia menggunakan IP 100 100 101 1. Oke, ini. Lalu untuk N address-nya, karena kita di sini diminta hanya mengkonfigurasi ke dalam single outside address, jadi dia memiliki N address yang sama. Jadi di sini itu 100 100 100 1. Lalu netmasknya di sini adalah 255 255 255.0. Oke. Oke. Nah, sudah. Setelah itu kita setelah kita create NATPool NATPad. Oke. Nah, berikutnya kita nah, berikutnya kita akan akses list ya. Kita akses list dan juga kita permit ya untuk semua IP-nya. Jadi kita akses list. Lalu di sini untuk ID-nya 1, kemudian kita permit semua IP-nya. Permit. Di sini kita mulai dari sini ya, awal network 1 jadi 192.168.1.0. Kemudian kita menggunakan wildcard bits yang berarti /24 itu 000255. Oke. Nah, kemudian kita permit lagi untuk network yang kedua di sini, dia menuju ke router 5 dan juga PC 3. Yang berarti di sini dia network 7. Lalu kita permit lagi untuk ke switch 0 ini ya. Dia menggunakan VLAN 10, kemudian VLAN 20. Oke. Nah, berikutnya kita permit lagi yang ke bawah sini ya untuk network 2. Oke. Nah, setelah itu kita permit lagi untuk network access point-nya yaitu 100. Oke. Nah, sekarang kita permit lagi untuk network 3, network 4, network 5 dan network 6. Oke, jadi di sini 2 sudah, 100 sudah, 3, kemudian 4, 5 dan 6. Oke. Nah, berikutnya setelah kita permit semua IP-nya, kita IP NAT inside yang fungsinya untuk kita hubungkan semua IP yang sudah kita permit ini supaya nantinya dia bisa terhubung ke internet. Jadi kita IP NAT inside, kemudian kita source list dengan ID-nya 1. Kemudian di sini itu kita NAT pool-nya tadi ya, pool-nya itu kita panggil yang sebelumnya sudah kita buat NATPad, lalu kita overload. Oke. Sudah. Setelah itu kita set default route-nya ya. Kita set default route-nya berarti IP route
Di sini untuk default rootnya adalah 0, 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 0. Lalu di sini dia masuk ke network 102. Jadi 100, 100, 102. Oke. Oke, setelah itu kita exit. Iya, benar ya. Exit. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita akan konfigurasi ya. Di sini yang terakhir kita akan konfigurasi interface, yang mana kita akan menentukan interface mana saja yang berpartisipasi di dalam NAT ini, teman-teman. Jadi kita lihat dulu ya, router 0 ini tadi saya sudah katakan sebagai router utama atau router inti. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di dalam topologi ini kita sudah tahu ya, yang terhubung ke layanan internet itu dia merupakan outside. Jadi yang berperan untuk interface outside-nya adalah Giga 0/1. Kemudian di sini dia merupakan inside. Oke, ini outside, inside. Ini ya maksud saya. Ini outside, ini inside, dan inside. Jadi sekarang kita akan konfigurasi interface-nya. Oke, kita masuk ke router 0 lagi. Nah, di sini kita mulai dengan interface serial 0/30. Oke, 0/30. Interface SE 0/30. Kita belum masuk ke konfigurasi terminal. Interface SE 0/3/0. Nah, di sini kita set dulu karena dia berperan sebagai inside. Jadi IP NAT inside. Oke. Setelah itu kita konfigurasi lagi untuk keluaran interface yang ini, teman-teman, yang terhubung ke switch 0 ini. Nah, berarti keluaran interface-nya adalah interface Giga 0/0 dan kita IP NAT inside. Nah, selanjutnya karena di sini dia menggunakan VLAN 10 dan 20, kita konfigurasi lagi untuk VLAN 10 IP NAT inside, kemudian untuk VLAN 20 dia berperan sebagai inside. Nah, setelah itu kita konfigurasi lagi untuk keluaran interface Giga 0/2 yang berperan sebagai inside juga. Oke. Nah, kemudian yang terakhir di sini yang menghubungkan ke layanan internet, dia menggunakan keluaran interface Giga 0/1 yang berperan sebagai outside. Dan 0/1 yang berperan sebagai IP NAT outside. Oke, kita exit. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, sebenarnya sampai sini kita sudah melakukan konfigurasi, sudah selesai melakukan konfigurasi untuk router 0, router 1, dan juga server. Nah, mungkin seperti itu saja. Sekian saja penjelasan dari saya dan juga proses konfigurasi untuk router 0, router 1, dan server 0. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan atau akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muklis Barpamungkas dari kelas 2 D3 Teknik Informatika A dengan NRP 3120500013. Di sini saya akan menjelaskan laporan video paket tracer pada bab 12 mengenai wireless atau kuliah praktikum konsep jaringan. Di sini saya berada di anggota kelompok 3 yang dimana dalam kelompok 3 anggotanya yaitu Rivaldo Siregar NRP 10, Muhammad Arif Dermawan NRP 11, Madani Sofi Arina Hanif NRP 12, saya sendiri Muklis Barpamungkas NRP 13, dan Mustafa Haikal dengan NRP 14. Di sini untuk pemberian langkah pengerjaannya, saya akan memfokuskan pada tugas saya, yaitu saya fokuskan ke router 2, wireless router, dan laptop 0. Berikut tampilan dari PKA-nya sebagai berikut. Jadi yang pertama saya masuk ke router 2 terlebih dahulu. Kemudian di sini kita enable terlebih dahulu, enable, kemudian config, conft. Nah, kemudian di sini kita akan mengatur interface yang dari router 2 ke router 0.
ya dari router 2 ke router 0. Jadi kita akan atur interface-nya ini. Itu kita masukkan interface gig 00. Kemudian untuk IP address-nya kita masukkan IP address 192.168.22, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita nasyat agar tidak mati. Nah, kemudian sudah nyala ini jalan ini. Kemudian kita lanjut ke interface yang router 2 ke router 3. Sini kita masukkan untuk interface-nya itu Giga 01. Kemudian masukkan IP address-nya, IP address 192.168.31. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita nasyat agar tidak mati. Nah, kemudian di sini setting interface pada Giga 2 ini, Giga 2 ini kita setting interface, kita masukkan interface Giga 02. Kemudian kita masukkan IP address-nya, IP address 192.168.101. Kemudian subnet masknya 255, kemudian 255.255.0. Nah, kemudian di sini kita nasyatkan agar tidak mati. Nah, sudah nyala dari router 2 ke wireless router, sudah hijau ini. Nah, kemudian kita lanjut. Sini setelah kita mengatur interface Giga 2-nya, sekarang kita setting yang ini interface serial 030. Jadi kita interface SE030. Kemudian kita enter, kita masukkan IP address-nya, address 192.168.51, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Ini kita ketikkan no shot agar tidak mati. Nah, kemudian angka selanjutnya yaitu saya masukkan clock rate 2 juta tuh. Ya, kemudian di sini kita akan masuk, kita setting router OSPF-nya. Ini dengan jaringan OSPF-nya kita atur router, maaf ini OSPF router OSPF 1000. Kemudian di sini kita masukkan ketikan redis tribute RIP subnet. Nah, kemudian sini kita akan tambahkan networknya, yaitu network 192.168.20. Kemudian untuk wildcardnya 000255. Kemudian untuk areanya 0. Kemudian kita tambahkan lagi networknya yaitu 100.0, kemudian wildcardnya 000255, areanya
areanya 0, kita ganti 100. Udah. Nah, kemudian kita akan masuk, kita setting router RIP-nya, yaitu dengan ketikan router IP RIP. Kemudian kita masukkan version 2. Kemudian redis tribute OSPF 1000 metric metric 1. Mohon maaf, ini kita ganti metric. Nah, kemudian untuk networknya kita tambahkan, yaitu 192.168.3.0. Kemudian kita tambahkan 192.168.5.0. Ini kita masukkan auto summary. Nah, sudah selesai. Jadi untuk konfigurasi pada router 2 sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut konfigurasi pada wireless router 0. Nah, di sini kita masuk ke config, kemudian kita cek di sini di internet. Ini untuk IP configuration-nya ada HCP, kemudian di LAN-nya. LAN di sini 192.168.101.1 sebagai berikut, sama sudah. Kemudian kita ke wireless 2.4G. Sini untuk SSID-nya PAN 101. Kemudian di sini untuk WebKey-nya di sini kita masukkan angka 1 sebanyak 10 kali. Kita masukkan 2 ke 4 sudah selesai. Kemudian kita pastikan sini sudah betul semua. Address-nya, subnet mask-nya. Kemudian sudah kita save setting. Kita save. Kemudian selanjutnya kita ke laptop 0. Sini kita cek lagi untuk di wireless routernya. Sini subnet masknya kita ganti 224. Jika sudah, kita save setting. Kemudian kita lanjut ke laptop 0. Nah, di sini kita masuk ke desktop, kemudian PC wireless. Ini kita masukkan ke connect, dan sini kita refresh. Kita tunggu sampai muncul wireless network name-nya. Sudah muncul. Coba kita saya lupa untuk men-setting DHCP pada router 2. Dan kita setting kembali, kita enable dan config. Dan sini kita masukkan IP DHCP full LAN wireless. Kemudian sini kita masukkan untuk networknya, yaitu 192.168.3.0. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk default routernya default
router 92.168.100.101 sudah, dan kita close. Kita coba ke wireless router, kemudian kita matikan sini untuk routernya. Coba kita matikan, kemudian dinyalakan, dan kita ke config, kita ke internet. Nah, di sini sudah muncul untuk IP address-nya dan subnet mask-nya sudah muncul, kemudian dapat gateway-nya juga sudah muncul. Kemudian akan kita coba nyalakan lagi atau kita ke laptop 0, kemudian kita ke PC wireless, kita coba untuk konekkan kembali, kita refresh apakah sudah muncul untuk wireless network name-nya. Setelah beberapa saat sini sudah muncul untuk wireless network name-nya. Sebenarnya permasalahannya itu terjadi pada wireless router 0, yang dimana kita ke GUI, kemudian kita klikkan wireless sini. Nah, kemudian untuk basic wireless settingnya di sini network modenya yang mulanya disable kita ganti menjadi auto. Nah, kemudian untuk subnet masknya kita ganti menjadi 255.255.0. Kemudian kita save. Nah, nanti akan muncul di laptop 0 yaitu sebagai berikut: wireless network-nya berikut, kemudian kita konekkan. Kemudian sini kita masukkan WPK-nya angka 1 sebanyak 10 kali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita connect. Nah, sudah terkonek dan updater is active. Nah, jadi setting router 2, wireless router 0, dan laptop 0 sudah selesai. Cukup sekian presentasi dari saya. Untuk bagian langkah nomor 4 dan nomor 5 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri untuk presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Darmawan. Saya dari kelas 2D3 ITA. NRP saya 3120500011. Di sini saya akan menjelaskan laporan video bab 12, yaitu tentang wireless paket tracer. Oke, langsung saja ke pembagian kelompok. Di sini ada pembagian kelompok. Kebetulan saya dapatkan router 4 dan router 3. Jadi ini salah tulis. Sebenarnya PC 5 dan PC 6 ini dikerjakan oleh teman saya, Mustafa Haikal. Jadi saya mengerjakan router 3 dan router 4. Oke, langsung saja ke paket tracernya. Nah, di sini bagian router 3 yang bawah ini diklik saja. Kemudian untuk bagian config ini disesuaikan yang arah ke router 2, yaitu gigabit 0/0, yaitu yang ini. Nah, kemudian untuk IP-nya disesuaikan dengan ini 3.2. Jadi 192.168.3.2 seperti ini. Kemudian untuk port statusnya diaktifkan on. Nah, sudah selesai. Kemudian untuk router 4 sama seperti tadi. Karena di sini ini masuk ke config dulu. Nah, di sini ini adalah serial, maka kita pilih yang SE030. Berarti yang ini serial 030. Kemudian IP 4-nya ini sesuai yang arah ke sini, yaitu 5.0. Ini 5.2 ya. Coba dulu aja. 92.8.5 diaktifkan seperti itu. Kemudian untuk mengkoneksikannya ke router 2, dibuka router 2 nya, masuk ke CLI, kemudian di enable config, kemudian masuk ke router RIP, kemudian version 2, kemudian no auto summary. Kemudian untuk networknya disetting sesuai IP yang tadi, yaitu network 192.168.3.0.
titik 0, jadi bukan titik 2 ya, tadi kan titik 2. Kemudian untuk satunya juga yang serial netport 92.08.5.0 dengan 5 titik itu, kemudian di enter. Jadi untuk setting wireless dari saya cukup itu saja, selanjutnya nanti dikerjakan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Mustafa Haikal, NRP 3125.014. Dan di sini saya akan melanjutkan pekerjaan dari teman saya. Terakhir adalah menyeting routing RIP dari router 2 ke router 3 dan 4. Dan selanjutnya saya ke bagian menyeting switch 0, switch 1, PC 0, PC 1, PC 4, dan IP DHCP client. Oke. Kembali ke paket tracernya. Di sini untuk switch 1 channel PC4. Oh, jadi di sini ya. Jadi jadi di sini untuk menggunakan IP DHCP kliennya di sini ya. Dan ini saya mulai dari sini dulu. Dan ini kita tambahkan IP di sebelah sininya ya. Kita menggunakan config GUI aja dulu. Di gigabyte 01 kita tambahkan 192.168.6.1. Oke, sudah selesai. Statusnya harus on. Oke, dan IP komputernya kita ubah configuration ya. Di sini sudah menggunakan 6.100, sudah aman. Dan untuk routernya kita setting ke config-nya ya. Ini config gigabit Ethernet 1, kita ubah IP-nya titik 3 Ethernet 4.1. Oke, selesai, kita on kan lalu hijau. Dan di sini untuk desktopnya sudah menggunakan 4.100. Dan di sini tugas saya adalah menyeting dia DHCP untuk DHCP server poolnya fans excluded and developer 100.1. Ini sudah disetting oleh teman saya untuk router 2-nya. Jadi saya menyeting untuk switch 1 dan switch 0-nya saja. Jadi untuk di sini kita menggunakan ini belum DHCP berarti. Oke, jadi kita masuk ke router 2 ini. Dan ini nanti menggunakan IP berapa ya? 0. Not set. Berarti belum disetting berarti. Jadi di sini maka belum disetting. Kita menggunakan 20 itu sudah ya. Berarti harus disetting di sininya berarti. Iya, ini. Oke. Mari kita coba, dan di sini untuk 20 Oke, dan di sini kita lihat ada settingan VLAN, yakni di antara gigabit 00 ini menuju ke 10.1/24 dan 20.1/24. Di sini kita sudah menyeting gigabit 0-nya melalui VLAN. Jadi kita cukup menyeting DHCP-nya dari sini juga. Jadi kita coba setting DHCP-nya ya. Untuk DHCP
itu menggunakan DHCP pulse dan nama VLAN-nya ini. Oke. Dan di sini kita harus menyeting DHCP untuk kliennya, jadi kita ketik en configuration terminal, dan di sini untuk menyeting DHCP pool kita ketik IP DHCP pool. Di sini nama poolnya kita tambahkan untuk VLAN 10 dan VLAN 20 ya, gunakan student. Oke. Di sini untuk menggunakan pool student dan networknya network 192.168 berapa kalau student itu berapa kalau student ya? Oh, 10.0 berarti 192.168 gigabitnya. Bisa lihat berarti student itu berapa tadi, berapa student menggunakan VLAN 20, berarti ini 20.0 dan 255.255.5.0. Oke, setelah itu kita default routernya ke 192.168.30.1 default routernya. Lalu kita exit dan kita tambahkan IP DHCP excluded address. Kita tambahkan IP dari default routernya karena IP 20.1 ini adalah gateway ataupun bisa dibilang IP-nya gigabit 0/0 yang menggunakan VLAN ke-20. Jadi kita menggunakan excluded ini untuk mencegah terjadinya collusion pada jaringan. Jadi takutnya ada jaringan yang beralamat IP kembar nanti mengakibatkan sebuah collusion gitu. Jadi kita klik OK, enter, dan di sini kita close. Apa kita bisa saya mengecek dulu gigabyte 0/0. Oke. Satu oh ya benar. Oke, 10 titik. Oke, dan di sini kita exit dari config ya. Kita setting lagi config terminal IP DHCP pool. Kita menggunakan nama faculty dan kita tambahkan networknya 192.168.10. Maaf tadi, dan kita set 0 untuk default routernya. Kita tambahkan dari IP gateway ataupun IP routernya ya. Dan kita klik DHCP exclude 2.168.10.1. Oke, exit. Oke ya, selesai. Jadi langkah selanjutnya adalah menyeting switch-nya agar menambahkan VLAN 20 dan 10 ya. Di sini kita ada FA/3 dan 4. Oh, ini di oke. Segini. Oh, jadi kita setting yang switch berapa? Switch 0. Kita klik, kita masuk ke CLI-nya. Enter en, terus configuration terminal. Untuk menyeting VLAN-nya, jadi kita
masuk ke bagian configuration terminal, kita ketik VLAN yang mau ditambahkan. Misalnya ini VLAN 10. Terus namanya ini namanya VLAN 10 adalah faculty. Oke, selesai. Kita sudah menyeting VLAN 10 dengan nama faculty. Oke, exit, dan kita masuk ke VLAN 20-nya, enter namanya, kita ganti student. Oke, itu kita exit. Ulangi langkah seperti ini di switch satunya. Kita masuk ke CLI, kita VN, terus configuration terminal, lalu masuk ke bagian VLAN 10, kita ketik name faculty. Oke, terus kita exit, kemudian VLAN 20 lagi, ya name student. Oke, klik exit. Oke, kita sudah menyeting kedua switch ini agar terhubung dengan maksudnya membuat VLAN 10 dan 20 yang diberi nama faculty dan juga student. Jadi itu. Dan untuk selanjutnya adalah kita sudah menyeting DHCP di routernya. Jadi kita sudah menyeting DHCP server di client ini dari router. Jadi kita sudah menyeting VLAN-nya juga. Langkah selanjutnya adalah menyeting fast ethernetnya dari masing-masing port agar ini mau dikonekkan kemana. Kita masukkan ke switch ini, lalu kemudian kita exit dari ini udah config ya, udah config. Kita initial FA. Yang pertama kita setting adalah 0/2. Nah, lalu kita switch port akses VLAN. Di sini fast ethernet 0/2 mengakses VLAN 20. Jadi kita klik 20. Oke, lalu klik exit. Kemudian kita menyeting untuk inisial FA 0/1. Ini nanti 1, kemudian switch port akses VLAN 10 ya. Nah, kita sudah mengaksesnya, terus kita exit, dan switch 0 sudah, dan selanjutnya adalah switch 1. Kita menyeting inisialnya tadi FA 0/1 dulu untuk VLAN 10. Switch akses VLAN inisial FA/1 adalah VLAN 10. Oke, selesai, kita exit, lalu ulangi untuk FA02 nya. Oke, dan switch port akses VLAN 20. Oke, lalu kita exit. Kita sudah menyeting agar setiap PC atau port dari fast ethernet setiap switch ini mengakses VLAN keberapa. Misalkan dari fast ethernet 0/2 ini mengakses VLAN 2, jadi kita setting VLAN 2 nya. Lalu ini sudah di setting. Langkah selanjutnya adalah selanjutnya adalah
menambahkan switch port mode terang agar setiap VLAN terhubung. Dan ini ada switch port not that. Oke, di sini sudah enkapsulasi. Oh iya. Nah, ini di sini ada //010 dan /00.20. Ini digunakan untuk enkapsulasi dari VLAN-nya, yakni 10 nanti dipakai VLAN 10 dan yang satunya itu dipakai untuk VLAN 20. Jadi kita setting dulu. Kita masuk ke bagian switch-nya, masuk ke config lagi, ini nanti FA 0 plus berapa tadi. Ini terhubung ke berarti maaf, pakai yang di switch-nya, jadi kita ketik yang 5 ini 5 ini plus 05 enter, terus kita masukkan switch port mode terang. Oke, mode terang ini berfungsi untuk menghubungkan setiap VLAN agar bisa terhubung walaupun dia berbeda divisi. Port mode terang, oke, sudah terang. Dan selanjutnya adalah inisiasi dari FA04 dan kita pakai switch mode terang juga. Dan untuk interface 0/3 kita switch mode terang. Oke, dan exit. Selanjutnya untuk menyeting switch yang nomor 1, dan di sini kita inisial FA/0/3 dan switch port mode terang. Oke, switch port mode terang. Oke, sudah selesai. Di sini sudah, kita ulangi lagi langkahnya ya, takutnya tidak terhubung. Ini dia FA03, kita masuk ke switch port mode terang. Oke, sudah selesai, kita exit dan kita masuk ke FA0/4. Kita ketik switch port mode terang. Oke, kita sudah menyetingnya. Lalu untuk selanjutnya ini sudah terhubung semua. Lalu kita exit. Oke, kita coba untuk settingannya ini. Oke, dan di sini kita coba. Ini saya sudah menyeting DHCP kliennya, jadi seharusnya kalau tidak ada masalah DHCP-nya akan sukses. Oh ya, sukses. Ini kita lihat gateway-nya sudah memakai 192.168.20.1, yang artinya gateway ini dari VLAN 20 ya, benar. Dan di sini untuk fast Ethernet 20-nya menggunakan 20.2 untuk PC2. Dan kita cek yang VLAN 20 juga. Di sini kita cek yang DHCP PC0. Oke, sukses. Yang makanya 20.3. Oke. Kenapa di sini tidak memakai fast Ethernet IP-nya tidak memakai 20.1? Karena ketika menyeting router ini saya sudah menyeting exclude address untuk 20.1 agar tidak terjadinya collision yang sudah saya jelaskan. Untuk VLAN 20 sudah saya setting, dan untuk VLAN 10 kita cek statik, kita ubah ke DHCP. Oke, 10.1, dan kita lihat bisa 10.2 ya. Oke, dan VLAN DHCP oke 20.3. Oke, dan selanjutnya adalah mengeping VLAN antar VLAN
jadi kita ping coba untuk PC kita ping coba ping 192.168.10 berapa PC 2 memakai 20.2. Oke, kita cek. Oke, bisa ping. Nah, artinya VLAN 20 dan VLAN antara VLAN 20 sudah terhubung dengan baik. Dan kayak saya ingin mencoba untuk mengeping di VLAN yang aksesnya 10. Kita coba ke PC 4 ya. Kita lihat untuk alamatnya. Oh, masih statik. Kita ubah. Oke, dapat IP-nya. Jadi dari PC 0 ini yang memakai VLAN 20 dan PC 4 menggunakan VLAN 10. Kita coba ke 10.3. Bismillah. Oke, dan di sini untuk ininya masih alhamdulillah sudah bisa diping. Kita coba lagi. Oke, lancar. Oke, pada untuk menyeting DHCP client pada router ini dan menambahkan VLAN antara jaringan switch portnya sudah berhasil. Ini sudah saya buktikan pingnya juga. Oke, dan kita lihat cuma bisa membuka VLAN beda saling mengeping dan semua bisa mengeping dan merapi dari server. Oke, kita coba buka ini selanjutnya kita sudah masuk poin ketiga. Kita coba untuk mengeping web server. Oke, selamat nambah dapat kita baru menjadi 4. Kita coba di Bscope di web ini web browser. Kita ketik http 10. Oke, alhamdulillah sudah berhasil juga. Small page juga. Oh iya, oke sudah berhasil ya. Di sini kita di PC 2 ini saya coba di VLAN 20 sudah bisa mengisi server. Dan selanjutnya adalah kita coba di VLAN 10 ini apakah bisa mengakses server juga. Kita coba. Kita klik go. Oke, sudah bisa mengakses server juga. Semua alamat internal nampak di page installation router yang menjadi PAT. Oke, dari router 0 ini sudah menggunakan settingan PAT. Jadi untuk alamat internalnya itu sudah nampak di page transaction tabel router 0. Karena kenapa kita dari awal sudah menyeting PAT. Jadi itu nanti akan menjadi tabel router tabel translation-nya agar kalau ada yang mengakses server akan tercatat di alamat internalnya nampak di PAT, yakni PAT-nya kita taruh di router 0 sebagai PAT ini. Oke, parameter kesuksesan dari kelompok kita Ain, Aldo, Bara, Arif, dan Haikal ini sudah 100% sudah bisa semua. Oke, dan saya adalah penutup dari sesi praktikum kali ini, dan apabila ada salah kata ataupun salah dalam penyampaian materi kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri untuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.